Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertatap muka lagi lewat ibadah online saat ini. Teman-teman yang ada di Hong Kong, juga yang ada di Makau, bahkan yang ada di mana saja yang sedang mengikuti channel ini, selamat kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bersekutu kepada Tuhan, kita mau memuji dan mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Puji syukur kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh memasuki lagi di bulan yang baru, di minggu yang pertama, di bulan yang ketiga ini. Itu semua berkat anugerah, tuntunan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Untuk itu mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membuka ibadah kita pada saat ini. Kita mau katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Bersyukur setiap waktu.
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bersama lagi dengan Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Kita memasuki bulan yang ketiga, minggu pertama hari ini. Kita semua tentu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua kembali dalam ibadah kita melalui YouTube hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan cukup untuk kami memasuki bulan ketiga di tahun ini. Kami akan masuk dalam ibadah kami hari ini, ibadah pada saat ini. Kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh alangkah indahnya apabila kita terus hidup di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita terus percayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Biarlah setiap hari langkah kehidupan kita percayakan Tuhan yang memimpin, agar kita terus berada di dalam jalur Tuhan dan kita terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Untuk itu mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama
Sungguh ajaib dan perkasa. Betapa hebatnya Tuhan kita itu. Untuk itu kita mau terus banggakan Tuhan kita yang memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita bangga memiliki Allah seperti Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita katakan, kuasa-Mu nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau lanjutkan pujian kita lewat Mazmur. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 99 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya.
Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Yesuslah kebenaran di dalam kehidupan kita. Dialah yang telah melayakkan kita sampai pada saat ini. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Untuk itu mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Karena hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan kita muliakan. Mari kita katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Malah ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Shalom saudara, ya selamat bertemu kembali. Ya puji Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini lagi. Tuhan mengizinkan kami dapat beribadah melalui online ini. Kami memuji Tuhan, Allah yang memelihara kami dengan kasih setiamu. Dan kami ingin Tuhan bahwa hidup ini menjadi hidup yang dapat bermakna bagi kerajaan-Mu. Dan itu hanya mungkin dikala kami berada dalam tangan Tuhan, dikala kami mengerti maksud Tuhan dengan hidup ini. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan berbicara kepada kami, mengajari kami lagi dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami sama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga semua jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya puji Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Teks firman Tuhan saya ambil dari Yakobus pasal 4. Ya, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, Yakobus pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam kehidupan ini sering sekali, ya, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan akan arti kehidupan ini. Siapa yang menciptanya? Untuk apa dia diciptakan? Jarang menjadi satu perenungan bagi orang yang tidak mengenal kebenaran atau kehendak Tuhan khususnya. Ya. Dan dalam Alkitab ada banyak sekali kata hidup ya yang dituliskan untuk menjelaskan tentang hidup ini. Namun pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan belajar dari beberapa nama, ya, beberapa pribadi yang disebutkan dalam Alkitab, juga dengan mempelajari maksud dia, dengan melihat dari teks yang ada, supaya kita mengerti apa arti kata hidup dalam bagian firman Tuhan tersebut. Ya, bagian pertama kita akan melihat dari Mazmur pasal 146. Dalam Mazmur pasal 146 disebutkan di dalam Mazmur pasal 146 ayat yang kedua, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, pemazmur ya menuliskan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dan bermazmur. Kata memuliakan Tuhan dan bermazmur, kita tahu ini satu kata kerja yang merupakan menjadi satu keputusan bagi pemazmur. Dalam hal ini menjadi satu tekadnya, satu keputusannya, satu komitmennya untuk dia hidup memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Sedangkan kata selama hidup atau selagi ada menunjuk kepada waktu hidup yang sangat singkat. Dari kata selama atau kata selagi kita mengerti artinya. Ya, semasa Tuhan izinkan aku hidup, semasa Tuhan izinkan aku masih ada. Selama hidup, selama ada. Menunjukkan satu waktu yang sangat terbatas. Dan memang kalau kita melihat ya dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur kembali menekankan pada ayat selanjutnya, khusus mulai dalam ayat 4 dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
Saudara, dari penegasan pemazmur ini kita melihat, ya bahkan dinyatakan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-10 bahwa manusia dengan waktu yang begitu singkat, dengan keadaan yang tidak diketahui, kapan saja bisa nyawanya melayang. Ya, manusia membutuhkan Tuhan. Dan disitulah diuraikan dalam ayat 5 sampai ayat 10 bahwa betapa bahagianya ketika manusia mengenal Tuhan. Tuhan yang adalah penciptanya, Tuhan yang adalah pemeliharanya, Tuhan yang menjadi pembebas, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penjaga, Tuhan yang adalah Raja yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam bagian pertama ini dari pribadi pemazmur dalam hal ini Daud, yang menyebutkan bahwa hidup manusia begitu singkat, dan dalam masa hidup yang Tuhan izinkan, manusia membutuhkan satu keputusan, satu komitmen, satu tekad untuk hidup memuliakan Tuhan selama dia ada. Waktu hidup yang singkat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, yang kedua, kita belajar bersama. Pada bagian yang kedua kita melihat dari Filipi, ya, dari surat Filipi yang menyebutkan tentang hidup. Ya, tentu ini merupakan kesaksian dari Paulus, ya. Paulus menulis surat ini ketika dia berada dalam penjara. Paulus menyebutkan dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata jika aku harus hidup di dunia ini, dunia yang disebutkan merupakan tempat hidup dengan segala resikonya. Paulus pada waktu dia menuliskan pada ayat sebelumnya, dia katakan, aku siap, ya, entah aku mati atau aku hidup, mati atau hidup dalam memuliakan Tuhan. Dan sesudah itu dia katakan, jika aku harus hidup, ya, jadi jika aku harus hidup di dunia ini, dia menyebutkan kehidupan di dunia tempat dengan segala pergumulannya, dunia tempat di mana dia juga saat itu sedang dipenjarakan. Ya, dia menyatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Dalam ayat 20 dia menyaksikan dalam segala hal Kristus dengan nyata dimuliakan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi dia mengerti sekali. Dia sudah menyatakan dia sudah siap. Tetapi dia katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berarti bagiku. Ya, saudara, dalam kalimat ini kita melihat bagaimana dia mengerti sekali, ya, mengerti sekali bahwa dia wajib menentukan sikap hidup. Kalau Tuhan masih izinkan hidup di dunia ini, itulah dia memakai istilah bekerja memberi buah. Kata bekerja, jadi kata bagiku itu merupakan sikap, ya, penentuan sikap dari Rasul Paulus bahwa kalau aku hidup, bagiku itu satu keputusan, ya, keputusan pribadi, bukan bagi orang, mungkin bagi orang lain menggunakan hidup untuk yang bukan pada tujuan Tuhan, tetapi bagiku, bagi Paulus, dia katakan dia menentukan satu sikap. Kalau aku diizinkan hidup di dunia ini, itu bagiku. Lalu kalimat berikutnya, bekerja. Kembali sama seperti tadi, bermazmur atau memuliakan Tuhan. Bekerja menunjukkan sikap, ya, berjuang. Satu keputusan Paulus untuk berjuang dengan rasa yang penuh tanggung jawab
dengan goal memberi buah. Memberi buah merupakan target, ya, hasil yang rindu dia capai, yang dia gumuli. Kalau dia diizinkan hidup, maka dia akan berjuang hidup, dikatakan bekerja, memberi buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus, dia mengambil satu sikap hidup yang jelas, berjuang supaya orang lain diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Sehingga bagi dia, kalau dia hidup, itu berarti hidup bagi Injil Tuhan. Ya, yang berikut kita melihat yang dituliskan di dalam Yakobus yang kita baca tadi. Dalam Yakobus pasal 3, ayat yang pertama sekali kita baca tadi, di sana menyebutkan beberapa hal, ya. Dikatakan hari ini, ya, jika jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, ayat 13 dulu, kita akan melihat satu persatu. Hari ini atau besok, lalu berangkat, lalu tinggal setahun, lalu berdagang. Perhatikan kata-kata kerja ini. Kata-kata kerja ini, ya, merancang waktu, ya, menunjukkan rancangan seseorang untuk mengatur waktu hidupnya. Hari ini atau besok, ya. Dikatakan ini satu rancangan waktu. Hari ini, lalu tinggal setahun. Hari ini dan tinggal setahun, ya. Ini satu rencana, satu rancangan waktu yang ditetapkan. Dan dalam hal ini ada teguran, ya. Kamu merancangkan hari ini atau besok kami akan pergi ke sana lalu tinggal setahun. Manusia seringkali punya target seperti itu, ya. Punya rancangan waktu. Tahun sekian saya mau bekerja sampai tahun sekian. Tahun sekian saya akan begini, tahun sekian saya akan begini. Yang kedua, rancangan aktivitas, ya. Kata berangkat, kata tinggal, kata berdagang, ya. Dia katakan hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Rancangan aktivitas, saudara, ya. Rancangan kerja, rancangan kegiatan yang mau dilaksanakan. Lalu yang ketiga, rancangan atau target harta. Disebutkan terakhir berdagang serta mendapat untung, ya. Serta mendapat untung. Manusia banyak rancangan. Manusia banyak target, ya. Tetapi dalam hal ini dituliskan dalam ayat 14, sedang kamu tidak tahu, ya. Jadi ada peringatan keras, saudara, dalam ayat ke-14 ini, bahwa manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Lalu diberi pengertian, sesungguhnya hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah sesungguhnya hidup manusia. Merancangkan banyak hal, merancangkan waktu, aktivitas, target, harta yang mau dikejar. Sesungguhnya dikatakan hidup manusia itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan dalam bagian ini kita mengetahui ini merupakan satu teguran, satu perenungan yang sangat dalam, yang patut, ya, dimaknai secara baik oleh anak-anak Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu dalam arah takut akan Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu harusnya di dalam rencana untuk memuliakan dan melakukan rencana Tuhan. Supaya hidup yang singkat bagaikan uap ini memiliki nilai yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sudah 3 hal kita belajar, baik dari pemazmur, dari Paulus, maupun dalam tulisan Yakobus ini. Kita melihat bahwa benar sekali, hidup manusia itu singkat. Apa yang dapat kita lakukan? Mulai dari merencanakan segala sesuatu, melihat kenyataan hidup dipenjarakan seperti Paulus. Manusia harus punya tekad seperti Daud, bahwa selama dia hidup, dia harus tahu rencana Tuhan atas hidupnya. Selagi Tuhan mengizinkan dia ada, harusnya dia hidup memuliakan Tuhan. Ya. Dan yang keempat, kita belajar dari prinsip hidup Tuhan Yesus sendiri, tentunya teladan yang sempurna itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, dalam kesibukan Yesus dalam pelayanan, pada waktu murid-murid menawarkan kepadanya supaya dia mengambil waktu makan dulu. Lalu Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus katakan di sana, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah, Yesus menyatakan rahasia hidupnya, saudara. Ya, makan itu wajib ya. Makan itu wajib. Orang bisa bilang nggak makan mati gitu ya. Walaupun mungkin lama baru mati. Karena tidak harus mati hari ini, sehari aja nggak makan belum tentu mati. Ya. Tetapi bagi manusia, makanan itu penting banget dan itu harus. Karena itu kebutuhan fisiknya. Itu kebutuhan untuk hidupnya. Ya. Dan dalam hal itulah Yesus menyatakan bahwa bagi Yesus, arti hidupnya justru terletak dari saat dia taat melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Saat dia mencapai target menyelesaikan pekerjaan yang diwajibkan untuknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mengerti dari ayat ini bahwa Yesus mengerti sekali. Yesus punya prinsip yang kuat sekali. Dia melihat hidup bukan hanya secara fisik, tetapi bagi dia hidup adalah melakukan kehendak Allah. Dan kita tahu apa kehendak Allah bagi Yesus? Apa pekerjaan yang harus dia selesaikan? Itulah dia mati untuk keselamatan kita. Dan kita tahu setelah selesai, betul-betul dia tuntas menyelesaikan karya keselamatan itu, maka ada waktunya dia kembali kepada Bapaknya. Sehingga saudara, benar-benar Yesus mengartikan arti hidupnya selama di dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya dan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini begitu penting menjadi perenungan kita. Bagaimana kita mengerti bahwa hidup ini adalah yang terutama melakukan kehendak Bapa di surga. Karena hidup di luar kehendak Tuhan adalah hidup yang tidak ada artinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari 4 poin ini. Ya. Dan dalam sepanjang bulan yang ada di depan ini, kita masuk di dalam persiapan untuk menyambut masa raya Paskah. Kita akan merenungkan jauh lebih dalam lagi, belajar dari kehidupan Yesus dalam masa-masa menjelang masa sengsara ini, sampai dia menyelesaikan apa yang disebutkan dalam bagian keempat ini. Bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan yang Allah sudah berikan kepadanya. Bapa sudah tugaskan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah arti hidupmu? Itu yang dipertanyakan oleh dalam surat Yakobus pasal 4 tadi. Ya. Apakah
sekedar berencana? Apakah sekedar mempunyai target ya untuk dicapai? Apakah sekedar mengumpulkan harta? Kita diajar untuk merenungkan. Kamu yang banyak rencana, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan. Mulai dari minggu ini, kita belajar mau mempersiapkan diri betul untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Sehingga kita mengerti betul sebagaimana Yesus memberikan dirinya melakukan kehendak Bapanya. Maka dia juga sudah memberikan teladan bagi kita untuk kita hidup bagi dia. Hidup bagi dia bukan untuk kepentingan Bapa, saudara. Sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan kita. Karena siapa yang tidak senang kalau hidupnya dijadikan berarti? Dan hidup kita hanya berarti ketika kita menyerahkan diri hidup di dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri, hidup diatur oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri, hidup ditolong oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri, hidup diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita punya tekad seperti pemazmur. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan aku mau bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita punya tekad sebagaimana Rasul Paulus. Kalau aku masih hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan kita punya tekad sebagaimana Yesus Kristus, teladan kita yang sempurna, bahwa kalau aku hidup melakukan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara, untuk kita hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami menyadari Tuhan, waktu hidup yang sangat singkat ini. Namun Engkau tahu betapa kami seringkali gagal menggunakan waktu hidup kami. Ada banyak sekali waktu yang terbakar, yang hangus tanpa makna. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami merenungkan akan arti hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kami bahkan mengartikan hidup kami dalam pertolongan dan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hidup yang sangat singkat ini, hidup yang hanya satu kali ini Tuhan, kami bawa kepada Tuhan, supaya hidup kami sungguh dipakai oleh Tuhan, sungguh diberkati, dan dalam tangan Tuhan kami dijadikan berarti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Permuliakan senantiasa dirimu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita serahkan dalam tangan Tuhan dengan doa-doa yang kita akan naikkan kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepada Tuhan, pertama mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami sepanjang bulan 2 yang lalu. Terima kasih Tuhan telah menuntun kami, memelihara kami, dan memasuki pada minggu ketiga saat ini, atau pada bulan ketiga saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati di bulan ini,
supaya Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami di bulan yang lalu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Pertama untuk keluarga hamba Pak Karol, Ibu yang ada di Hong Kong. Sebagai utusan YPP yang ada di sini, kami doakan Tuhan berkati pelayanan mereka, gereja di mana mereka melayani, semua kebutuhan pelayanan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan. Kami doakan juga untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini, daerah ini. Baik itu pemerintahan, ataupun juga gereja-gereja Tuhan, orang percaya yang ada di sana. Kami doakan supaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolongnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk Indonesia secara keseluruhan. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan semua aparat pemerintah. Dari pusat sampai daerah-daerah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih program pemerintah kami. Dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan berkati khususnya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Di mana masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan berbagai bantuan yang diberikan melalui vaksinasi, ataupun juga perawatan-perawatan di tiap-tiap rumah sakit, para dokter dan tenaga medis, kami doakan Tuhan berkati. Dampak daripada penyakit ini dengan situasi di mana ekonomi yang juga terganggu juga dengan lapangan pekerjaan. Kami doakan bagi mereka yang di PHK, ataupun juga kebutuhan ekonomi mereka. Kami doakan supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Pemerintah dalam usaha memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong sehingga setiap bantuan ini sampai kepada sasaran yang dituju. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Umat Tuhan yang juga berdoa siang malam mendoakan untuk situasi penyakit ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati gereja Tuhan, umat Tuhan. Kami doakan Tuhan memberkati mereka. Juga untuk yayasan-yayasan, badan-badan misi, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit, ataupun bentuk-bentuk pelayanan lain yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Kami doakan supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk YPP di Batu dengan semua pergumulan pelayanan yang ada. Dan secara khusus untuk hari ini dengan selesainya sidang sinode, kami doakan supaya Tuhan berkati pengurus sinode yang baru saat ini dalam program pelayanannya, supaya dapat melakukan setiap program-program yang sudah dicanangkan untuk dilakukan dalam masa tugas selama 5 tahun ke depan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan GMKIH saat ini, baik untuk di Hong Kong dan di Macau, pelayanan melalui daring seperti ini. Kami doakan Tuhan berkati sehingga firman Tuhan yang diseringkan, ataupun juga acara-acara doa yang kami lakukan, kiranya itu dapat menguatkan hati jemaat. Bahkan lebih daripada itu, kami doakan supaya situasi ini membawa banyak orang untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Dan kami doakan supaya melalui situasi di bulan ini, supaya Tuhan membawa lagi ada jiwa-jiwa yang datang untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan juga pertemukan untuk kami dapat bertemu dengan orang-orang yang sedang mencari Tuhan, sehingga kami dapat bertemu mereka, menginjili mereka, untuk membawa mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami doakan supaya di bulan ini ada jiwa yang Tuhan selamatkan melalui pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk semua jemaat Tuhan yang tersebar di Hong Kong ini. Mereka yang tidak bisa hadir libur oleh karena situasi pandemi ini. Kami doakan supaya Tuhan tetap berkati mereka, menolong mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka tetap kuat walaupun di tengah situasi yang tidak aman saat ini. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk pelayanan tiap minggu, tiap bulan, supaya Tuhan juga memberkati. Juga berapa kegiatan ke depan ini, supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati pelayanan kami. Juga untuk jemaat kami di Macau, kami doakan Tuhan juga memberkati mereka, sehingga jemaat di sana juga tetap terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk semua kebutuhan pelayanan kami tiap bulan, supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapak. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk kami dan mencurahkan berkat-Mu untuk semua kebutuhan pelayanan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami berdoa juga untuk Hong Kong ini, gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, umat Tuhan yang ada di Hong Kong, pemerintahan yang ada di Hong Kong. Kami doakan Tuhan memberkati, karena kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan kami. Kami doakan supaya situasi pandemi saat ini menjadi kesempatan juga untuk membuat banyak orang Hong Kong untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena akhirnya kami tahu bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati supaya jemaat kami yang berada di tempat pekerjaan masing-masing, mereka dapat menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarga yang mereka layani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati supaya bangsa yang tetap di dalam pengawasan dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga doakan untuk dunia saat ini, negara-negara yang di dalam pertikaian, baik yang ada di Asia, atau di Eropa, atau di Afrika, di Amerika Latin. Kami doakan gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. Kami doakan hari ini supaya Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan juga untuk konsulat Indonesia yang ada di Hong Kong, juga gereja China Kongregasional, dan juga jemaat Indonesia, gereja-gereja Indonesia yang ada di Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami doakan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati, supaya semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami bagi jemaat-jemaat orang tua, kami doakan supaya Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang sakit, Pak Subhon dan juga Ibu Susiani dan beberapa yang dalam hari tua, kami doakan Tuhan berkati, Tuhan tolong. Juga yang di Makau, juga yang ada di Tingsuai, kami doakan baik Ibu Aci dan juga Alien, bahkan juga Ibu Wong Sileng, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah apa yang kita dengarkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi melainkan kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan mari kita mau mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum itu mari kita memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian. Dan pujian ini mengakhiri ibadah kita saat ini. Biarlah hari-hari hidup kita, waktu tidak diputar sekali, waktu terus berjalan. Dan biarlah hari-hari ke depan kita itu tetap memiliki kasih Yesus. Mari kita katakan, jam kehidupan diputar sekali. Cepat atau lambat, tak seorang tahu.
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita hari ini. Oleh karena itu kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dalam pekerjaan kita sepanjang minggu ini. Kita akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya semua jemaat Tuhan, kami atas nama Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong mengucapkan selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.